selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, kali ini kita akan membahas kelanjutan pertempuran yang terjadi di dunia bawah pulau Elbaf setelah salah satu raksasa iblis milik Im-sama terjatuh dari dunia matahari. Yap, di sini kelompok dari Luffy sangat terkejut ketika mereka melihat salah satu iblis tersebut. Bahkan di momen ini juga, Hajrudin mengenali jika raksasa iblis tersebut adalah Oimo, salah satu anggota bajak laut Giant Warrior. Jelas hal ini pun membuat kelompok dari Luffy bertanya-tanya, kenapa raksasa itu bisa memiliki sayap dan terlihat sangat menyeramkan. Melihat hal itu, Scoper Gaban pun menjelaskan bahwa kemungkinan besar itu adalah ulah dari sosok yang memiliki haki tingkat tinggi yang sebelumnya mereka rasakan. Namun Scoper Gaban belum mengetahui pasti siapakah sosok tersebut. Yap, perlu diingat ya bosku, ketika Scoper Gaban berhadapan dengan Gunko, saat itu Gunko belum dirasuki oleh Im-sama, sehingga Scoper Gaban pun tidak mengetahui pasti siapakah dalang dibalik sosok yang bisa mengubah para raksasa menjadi iblis. Namun yang jelas, Scoper Gaban mengatakan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa hal itu bukanlah kekuatan dari para kesatria suci. Tepat di momen ini juga, setelah Scoper Gaban mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Oimo yang telah berubah menjadi raksasa iblis langsung menghajar kelompok dari Luffy. Bahkan hal ini membuat beberapa kelompok bajak laut Hajrudin langsung terpental. Jelas Luffy yang kesal karena dia ingin segera menuju ke dunia matahari pun tanpa basa-basi lagi langsung menghajar Oimo. Namun betapa terkejutnya Luffy saat serangannya tersebut tidak memberikan luka sedikit pun kepada Oimo yang telah berubah menjadi raksasa iblis. Di sisi lain, Zoro dan Sanji yang melihat hal itu pun langsung melancarkan serangan mereka berdua secara bersamaan. Bahkan serangan Zoro dan Sanji ini sampai membuat salah satu tangan Oimo terluka parah akibat Oimo menahan serangan tersebut. Dan dalam sebuah halaman yang cukup epik, kita bisa melihat kelompok dari Luffy yang sangat terkejut ketika mereka melihat kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Oimo. Jelas melihat hal tersebut, Scoper Gaban langsung mengambil alih dan melancarkan serangan haki tingkat tinggi tepat ke bagian kaki Oimo, di mana hal ini langsung membuat Oimo terjatuh seketika. Menariknya, di momen ini, Luffy dan yang lainnya pun terlihat terkejut saat kaki Oimo tidak bisa pulih kembali. Scoper Gaban lalu mengatakan bahwa itu adalah contoh penggunaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi untuk melawan kekuatan regenerasi. Itu sebabnya sebelum Luffy dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke dunia matahari, Scoper Gaban ingin Luffy fokus terlebih dahulu untuk belajar menggunakan teknik Hosoku Haki tingkat tinggi, karena menurutnya ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Mendengar Scoper Gaban mengatakan hal tersebut, Sanji pun lalu mengatakan, bagaimana denganku Pak Tua? Apakah aku bisa memiliki kekuatan Hosoku Haki? Scoper Gaban pun lalu menjawab, Hosoku Haki tidak bisa dimiliki oleh orang sembarangan, tetapi jika kau mau mencoba, aku tidak melarangmu. Sementara itu di sisi lain, Pangeran Loki yang masih terikat dengan rantai pun lalu mengatakan kepada Hajrudin, jadi, apa keputusanmu sekarang, Hajrudin? Apa kau akan membiarkanku terikat seperti ini setelah kau melihat bagaimana situasi di atas sana? Hajrudin yang mendengar hal itu pun hanya bisa diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata apapun, yang mana hal ini pun membuat Pangeran Loki terlihat sangat kesal dan mengatakan kepada Hajrudin, dasar keras kepala. Di sisi lain, Oimo pun kemudian berlahan bangkit meskipun kakinya masih terlihat terluka, di mana hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji untuk melakukan latihan kekuatan haki tingkat tinggi. Nah, menariknya, tak butuh waktu lama bagi Luffy untuk bisa menguasai teknik yang diajarkan oleh Scoper Gaban, karena seperti yang kita tahu, sebelum latihan ini dimulai, kemampuan haki Luffy memang sudah cukup hebat, sehingga tidak sulit bagi Luffy untuk mengontrol dalam penguasaan haki tingkat tinggi. Nah, dalam latihan ini, menariknya sempat ada momen juga di mana Luffy secara tidak sengaja menggunakan kekuatan Gear 5-nya atau mode Nikanya.
Jelas hal ini membuat bajak laut Hajrudin dan Pangeran Loki sangat terkejut jika Luffy benar-benar memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika. Bahkan Skoper Gaban sampai mengatakan di dalam hatinya bahwa ini adalah waktu yang diinginkan dan ditunggu oleh Roger. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, saat tiba di Pulau Locktail, Roger berharap ingin hidup di masa Joy Boy. Belum diketahui pasti alasan kenapa Roger sangat ingin hidup di masa Joy Boy. Namun yang jelas, banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika perkataan Roger ini mengarah pada eranya Luffy saat ini. Nah, setelah itu, Skoper Gaban lalu menjelaskan kepada Luffy jika Luffy bisa menguasai dengan baik kemampuan Nikanya dan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi, maka kekuatan Luffy dalam mode Nikanya akan semakin kuat. Ya, hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk jika Luffy akan mencapai kekuatan dan potensi penuh dari kekuatan Dewa Matahari Nika, sama seperti halnya Joy Boy. Perlahan tapi pasti, jika nantinya Luffy benar-benar menguasai kemampuan haki tingkat tinggi, rasanya akan sangat menarik jika kita melihat bagaimana kerjasama antara trio monster bajak laut topi jerami, Pangeran Loki, dan juga Skoper Gaban untuk segera mengusir Im Sama dari negeri Elbaf. Kita juga semua tahu, meskipun Skoper Gaban telah memasuki usia tuanya, namun Skoper Gaban menjadi salah satu karakter penting yang akan mengawasi dan turun tangan langsung untuk melihat bagaimana trio monster bajak laut topi jerami bisa secara maksimal menggunakan kekuatan haki tingkat tinggi. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Merijoa, tempat di mana Gorosei Garling, Samrock, Sabo, dan juga Monkey D. Dragon berada. Yap, seperti yang pernah Mimin bahas di pembahasan video sebelumnya, bahwa mereka berempat saat ini berada di lokasi yang sama. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Gorosei Garling mulai terdesak akibat berbagai serangan yang dilancarkan oleh Monkey D. Dragon. Sementara itu di sisi lain, berbeda dengan Garling, kali ini kita bisa melihat Samrock yang tampak mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan kita juga bisa melihat Sabo yang mulai terdesak akibat berbagai serangan yang dilancarkan oleh Samrock secara membabi buta. Tidak hanya sampai di situ saja, kekuatan Cerberus yang dimiliki oleh Samrock ini pun cukup membuat repot Sabo. Ya, pasalnya Cerberus tersebut bisa mengeluarkan berbagai senjata seperti halnya pedang dan juga pistol. Bahkan yang lebih gilanya lagi, pedang yang keluar dari mulut Cerberus ini tampak mengeluarkan pancaran aura haki yang cukup kuat. Sehingga hal inilah yang membuat Sabo harus berhati-hati ketika menghadapi Samrock. Ya, Sabo paham betul meskipun dia adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia. Namun, jika Sabo terkena serangan pedang ataupun pistol yang telah dilapisi oleh kekuatan Hosoku Haki, maka kemampuannya untuk mengubah dirinya menjadi api saat terkena serangan tersebut akan percuma saja. Karena pada dasarnya, kelemahan dari buah iblis Logia ini adalah kekuatan Hosoku Haki dan Hosoku Haki tingkat tinggi. Sementara itu di sisi lain, kita bisa melihat Gorosei Nuzuro dan Gorosei Mars yang sedang berjaga di depan pintu masuk kastil Pangea. Yap, dengan situasi yang semakin kacau di Tanah Suci Merijoa, para Gorosei telah ditugaskan di beberapa tempat agar tidak ada satupun dari penyusup yang mencoba untuk masuk ke dalam kastil. Yap, rupanya karena Im Sama ini sedang merasuki tubuh Gunko, membuat tubuh aslinya tergeletak tidak berdaya. Sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh para Gorosei untuk menjaga tubuh Im Sama ketika tidak sadarkan diri. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Hal ini pun seolah membuktikan bahwa Im Sama sebenarnya adalah sosok iblis yang mampu berpindah-pindah wadah. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dan hal menarik pada channel Anime OP kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.